Bagi para pengusaha bakery dan profesional di bidang bakery, keju apa yang tepat untuk aplikasi di produk-produk bakery? Nah, kunci memilih keju yang tepat untuk diaplikasikan pada berbagai produk bakery adalah dengan melihat di mana keju tersebut akan ditambahkan. Apakah akan dilakukan proses pemanasan pada penggunaan keju tersebut di berbagai produk bakery? Bila hendak ditambahkan pada adonan yang akan mengalami proses pematangan atau pemanasan dengan suhu yang tinggi, maka sangat disarankan untuk menggunakan keju yang sudah tua. Keju semakin tua, maka akan semakin tahan pada suhu yang tinggi. Jika untuk ditambahkan pada cream filling yang tidak mengalami proses pemanasan, dapat menggunakan keju yang tidak terlalu tua. Dan bila sekedar dipakai untuk topping atau aksesoris, penggunaan keju olahan saja sudah cukup. Berikutnya adalah keju mozzarella yang mungkin kita sering temukan di dalam produk pizza. Memiliki tekstur yang mudah meleleh dan memiliki efek stretch atau efek yang bisa ditarik yang sangat baik. Keju mozzarella dapat digunakan sebagai topping pada roti, pizza, maupun aneka hidangan panggang lainnya. Setelah dibuka, harus ditutup rapat kemasannya dan disimpan di suhu yang dingin, serta harus habis dalam waktu 1 minggu. Berikutnya adalah keju yang namanya bocconcini. Umumnya, keju mozzarella dapat dijumpai dalam kemasan parut atau shredded mozzarella, irisan atau slide mozzarella, maupun bentuk blok atau blok mozzarella. Bentuk lain dari keju mozzarella ini yang biasa disebut dengan fresh mozzarella atau ball mozzarella, mengacu pada namanya, keju mozzarella ini memiliki bentuk yang bulat menyerupai bola-bola yang kecil, layaknya seperti buah ceri. Mozzarella jenis ini merupakan keju yang khas yang berasal dari Italia bagian selatan yang awalnya dibuat dari susu kerbau. Berat keju ini pun beraneka ragam. Ada yang 30 gram, bahkan sampai ada yang 500 gram. Keju mozzarella yang berbentuk bola ini kita kenal dengan nama bocconcini yang memiliki ciri khas berupa permukaan kulit yang putih, licin, halus, dan bagian dalam mempunyai tekstur yang berlipat, berserat, dan dapat mengeluarkan semacam milky juice ketika dipotong ataupun ketika ditekan. Bocconcini ini bisa diaplikasikan untuk apa saja. Nah, bocconcini ternyata sangat berguna untuk bisa dikonsumsi langsung atau disajikan dalam keadaan panas atau dingin seperti untuk appetizer, berbagai variasi hidangan Italia seperti pizza, pasta, lasagna, ataupun disajikan dengan slice tomato dan aplikasi pada berbagai macam salad. Berbeda dengan keju mozzarella block yang termasuk semi-hard cheese, bocconcini termasuk keju yang jenisnya semi-soft cheese. Dengan kadar air yang tinggi, secara tradisional keju ini biasanya langsung dikonsumsi begitu selesai dibuat karena umur simpannya yang sangat pendek. Dengan kemasan vacuum seal, umur simpan dari bocconcini bisa lebih panjang lagi. Lalu ada keju yang namanya ricotta. Sebenarnya ricotta merupakan bahasa Italia untuk recook atau dimasak ulang. Umumnya berasal dari whey yang tersisa dari pembuatan keju. Whey ini kemudian recook atau dimasak ulang sampai suhu 85-90 derajat Celcius dan kemudian diasamkan. Kombinasi pemanasan dan pengasaman inilah yang membuat molekul protein yang masih tersisa di whey akan menggumpal dan mengapung di permukaan yang disebut dengan keju ricotta. Nah, ricotta yang terbaik dihasilkan dari whey pembuatan keju mozzarella. Hampir seluruh region di Italia memproduksi ricotta. Keju ini termasuk salah satu yang pesat sekali perkembangannya di dunia dan bahkan sudah ada di Indonesia, diproduksi oleh produsen nasional. Di samping itu, membuatnya pun mudah. Ricotta menjadi nilai tambah yang cukup menggiurkan bagi banyak pelaku usaha. Tekstur dari ricotta adalah fragile, mudah terpisah-pisah, mudah patah ya, dan moist atau lembab. Gumpalan-gumpalan berwarna putih dengan aroma susu dengan nuansa asidik atau keasaman bisa Anda jumpai pada keju ini. Ricotta membawa aromatik lemony karena penambahan garam yang dilakukan. Jika Anda menginginkan flavor yang lebih kaya, lebih creamy, dan bisa ditambahkan susu segar atau krim ketika membuatnya. Ricotta menjadi hidangan nasional Italia seperti pada tortellini di ricotta at RBT maupun pada cannoli Sicilian dessert. Ricotta juga bisa melt sehingga bisa digunakan pada lasagna, pasta, pizza, dan banyak Italian dishes lainnya. Anda juga bisa membuat very dry ricotta yang lezat sebagai campuran salad. Untuk bahan cake, cheesecake,
ataupun cannoli bisa menggunakan ricotta yang lebih moist atau lebih lembab. Selanjutnya ada jenis keju yang namanya mascarpone. Ini merupakan salah satu bahan utama dalam membuat tiramisu. Mascarpone ini merupakan keju asli dari Italia yang termasuk diproduksi di hampir semua region Italia. Keju ini telah tersebar di berbagai negara. Mascarpone termasuk dalam kategori fresh direct acidification cheese, sama seperti halnya dengan ricotta. Nah, mengacu pada namanya, fresh cheese ini dibuat melalui pemanasan pada krim dan pengaturan keasaman yang sengaja dilakukan untuk membuat terbentuknya curd, atau dalam istilah kita sebut dengan dadi susu. Mascarpone menampilkan tekstur yang rich heavy cream, milky color, velvet smooth, jadi selembut seperti permadani. Kemudian shiny atau mengkilap dan juga terlihat dengan jelas. Anda bisa menjumpai juga sweet and lemony taste yang sangat terasa pada keju mascarpone ini. Keju ini mempunyai kadar lemak sekitar 75%, bahkan di Italia bagian utara, mascarpone dibuat dari susu kerbau. Sebagai ingredient pada tiramisu dan cannoli, mascarpone juga bisa dinikmati dengan irisan apel, dengan tambahan gula dan lemon. Anda juga bisa mencobanya sebagai stuffing atau bahan isian pada ravioli dan cream sauces. Sebagai bahan dari berbagai baking product, cake, cheesecake, bahkan juga pada savory dishes, mascarpone sangat serbaguna untuk dipakai. Keju memiliki berbagai manfaat. Fresh cheese yang dibuat dari 100% susu sapi segar memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita seperti mencegah osteoporosis. Kandungan kalsium, protein, dan vitamin D yang di dalam susu sangat bermanfaat dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan tulang. Keju segar juga baik untuk kesehatan gigi, di mana konsumsi keju dapat membantu mencegah gigi berlubang dan membantu memperkuat gigi. Keju segar juga dapat membantu menurunkan tekanan darah. Terakhir, keju segar juga dapat membantu untuk memperkuat sistem imun tubuh kita, karena adanya kandungan prebiotik yang ada di dalam keju tersebut. Sahabat Bareka, dengan penjelasan mengenai keju tersebut, maka kini Anda semakin paham bagaimana Anda bisa memilih keju yang tepat dan mengetahui manfaat dari keju tersebut. Silahkan Anda mengikuti perkembangan informasi dan edukasi dari Bareka di barekamedia.com sehingga Anda bisa semakin paham mengenai berbagai produk kuliner.